וואי! יואו, נפילה! Gelombang serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran membuat warga Israel ketakutan. Ratusan dilaporkan melarikan diri menggunakan kapal untuk menyelamatkan diri. Suasana di Israel semakin mencekam sejak serangan rudal Iran terus berdatangan ke wilayah permukiman. Ketegangan ini memicu gelombang kepanikan di kalangan warga sipil. Tidak hanya menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah, sebagian warga Israel bahkan memilih melarikan diri dari negaranya. Ratusan warga Israel dilaporkan kabur menggunakan kapal pesiar ke Siprus secara diam-diam. Dunia internasional kini sedang menyaksikan babak baru dari kehancuran yang tak terbayangkan, di mana kesombongan sistem pertahanan Israel akhirnya runtuh berkeping-keping di bawah hujan rudal Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dinilai telah melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan karena lebih sibuk menjilat Donald Trump daripada melindungi keselamatan rakyatnya sendiri dari ancaman nyata. Akibat dari kelalaian strategis ini, satu persatu kota penting di Israel mulai dihapuskan dari peta, menandai berakhirnya era keamanan semu yang selama ini dibanggakan oleh rezim Zionis di tanah pendudukan. Kota Haifa yang selama ini dikenal sebagai pusat pesisir yang indah dan strategis, kini telah berubah menjadi lautan puing dan reruntuhan setelah dihantam oleh gelombang rudal paling mematikan dalam sejarah. Serangan ini bukan sekadar ledakan biasa, melainkan hantaman langsung yang memiliki daya hancur luar biasa hingga mampu meratakan bangunan-bangunan kokoh menjadi tanah dalam hitungan detik. Kepolisian Israel sendiri tidak mampu menutupi fakta bahwa kekuatan proyektil Iran kali ini jauh melampaui segala perhitungan intelijen yang pernah mereka miliki sebelumnya. Suasana di Haifa kini sangat mencekam, dengan ratusan ribu penduduk yang terjebak dalam kepanikan luar biasa di tengah gempuran yang datang silih berganti siang dan malam tanpa henti. Teriakan histeris dan tangisan warga yang mencari tempat perlindungan menjadi musik latar di kota yang kini lumpuh total dan berada dalam status keadaan darurat nasional. Tim penyelamat mulai kewalahan mengevakuasi korban yang tertimbun di bawah beton-beton gedung, sementara tim penjinak bom terus berpacu dengan waktu untuk menangani sisa-sisa proyektil yang masih aktif. Kegagalan total sistem pencegat rudal IDF atau militer Israel menjadi sorotan tajam karena rudal-rudal Iran mampu menembus jantung kota tanpa bisa diantisipasi sama sekali oleh teknologi pertahanan mereka. Militer Israel kini berada dalam kondisi kebutaan strategi dan kebingungan massal karena mereka tidak memiliki data akurat mengenai jumlah sisa amunisi yang masih dimiliki oleh pihak Teheran. Ketidakpastian ini menciptakan alarm kemenangan bagi Iran, sementara di sisi lain, keraguan mulai mengerogoti moral para komandan tempur Israel yang merasa dikhianati oleh prediksi intelijen mereka sendiri. רגע פנים! כולם חושבים שאנחנו צוחקים פה. בתוך הגר המדרגות, שבכל בתקופה ובעשן. כרגע, גם בכלל ההגעה חורם את החשמל. Tim SAR yang dikerahkan oleh pemerintah Israel juga mengakui serangan dahsyat Iran. כרגע נמצא בזירה של ההרס. במזרח חיפה יש פה הרס רב. בעירה במקום. מעורבות של תשתיות אנרגיה. כרגע הצוותים שלנו מטפלים בזירה. עד כאן. זה שוק איתו איפה שנפל במלחמה הקודמת. יש מלא זכוכית.
Kondisi militer Israel yang sudah compang-camping semakin diperparah dengan serangan aktif dari proksi-proksi regional seperti Hizbollah yang kini mulai membidik kapal-kapal perang di lepas pantai. Mantan Menteri Pertahanan Israel sendiri mengakui adanya kecerobohan luar biasa dalam strategi operasional mereka yang gagal membendung pergerakan para militer Lebanon tersebut di wilayah perbatasan. Ketidaksiapan ini membuktikan bahwa Israel telah meremehkan kekuatan lawan secara sistematis, yang kini berujung pada ancaman kehancuran dari berbagai penjuru mata angin secara serentak. Anehnya, di tengah kehancuran total yang melanda negerinya, Binyamin Netanyahu justru bersikap acuh tak acuh dan seolah menutup mata terhadap kenyataan pahit yang dihadapi rakyatnya. Ia justru lebih sibuk memberikan pernyataan provokatif mengenai kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat daripada memikirkan nasib ratusan ribu warga yang kehilangan tempat tinggal. Sikap sombong dan tidak peduli ini memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran dari warga Zionis yang sudah muak dengan kebijakan perang yang hanya membawa mereka menuju jurang kematian. Pemirsa, Iran terus menggempur Israel dan membuat sirine peringatan meraung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Pertahanan udara Israel berusaha melakukan pencegahan serangan rudal Iran, membuat ledakan dan sirine terdengar di seluruh kota Tel Aviv. Iran terus melakukan serangan balasan yang menyasar sejumlah fasilitas militer Israel dan Amerika Serikat. Memasuki minggu ketiga perang, setidaknya 1.450 orang tewas dan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak AS dan 13 personel militer dari pihak Israel. Kebakaran meluas di pusat kota Tel Aviv setelah rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar hingga membuat situasi di kota tersebut menjadi chaos. Media sosial Israel ini melaporkan kebakaran masih terjadi di beberapa titik Tel Aviv. Serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran kembali mengguncang Israel. Kali ini hantam kawasan Petah Tikva pada Kamis malam dan memicu kerusakan serius di area yang dikenal sebagai pusat aktivitas industri dan teknologi. Menurut laporan di Jerusalem Post, rudal tersebut menghantam wilayah yang berada di antara permukiman warga dan zona industri. Dampaknya sangat besar, terbentuk kawah menganga di lokasi ledakan. Sementara gelombang kejut merusak sejumlah bangunan di sekitarnya. Serangan tidak berhenti di situ. Hingga Jumat pagi, rentetan rudal dan roket dari Iran terus menghujani wilayah Israel bagian tengah, memperluas kerusakan ke berbagai titik. Di Petah Tikva dan Maskeret Batia, sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Meski korban jiwa dapat dihindari, kerusakan material tergolong parah, terutama di lokasi yang berada dekat fasilitas industri. Warga setempat menggambarkan momen mencekam saat ledakan terjadi. Suara dentuman keras terdengar di atas menara perumahan, disusul getaran kuat yang terasa hingga ke dalam rumah. Dari kekuatan ledakannya, jelas sekali bahwa benturan terjadi di dekat rumah kami, ujar seorang warga. Ia menambahkan bahwa lokasi jatuhnya rudal berada dekat sebuah sekolah. Beruntung, saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar. Serangan ini semakin mempertegas eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan tersebut. Selain kerusakan fisik, peristiwa ini juga meninggalkan ketakutan mendalam bagi warga yang kini harus hidup di bawah bayang-bayang serangan berikutnya. Strategi perang Iran kini telah memasuki fase berikutnya yang sangat menggemparkan, dengan pemunculan tokoh-tokoh penting yang selama ini dirahasiakan keberadaannya dari pantauan intelijen Barat. Munculnya sinyal-sinyal kepemimpinan baru yang lebih berani memberikan pesan ancaman serius bahwa Washington bisa menjadi target keruntuhan selanjutnya jika terus memaksakan kehendaknya. Berita mengenai keberadaan tokoh-tokoh kunci ini menjadi mimpi buruk bagi Pentagon yang menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas dinamika kekuasaan di kawasan tersebut. Kini, dunia sedang menanti apakah Iran akan segera mengumumkan kemenangan totalnya seiring dengan semakin melemahnya posisi tawar Amerika Serikat dan Israel di meja perundingan.
Kehancuran yang terjadi di Haifa hanyalah permulaan dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengubah tatanan geopolitik dunia secara permanen dan menghapus hegemoni lama. Di atas puing-puing kesombongan Zionis kini, tumbuh harapan baru bagi bangsa-bangsa yang selama ini tertindas untuk meraih kembali kemerdekaan dan martabat mereka yang sempat terampas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.